karena adalah disfungsi penglihatan ya, disfungsi penglihatan karena gangguan saraf optik yang dimana diinduksi oleh pemakaian bahan daripada etambutol. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Fatin Hamamah, SPM, dokter spesialis mata RSUD Jombang. Membahas tentang neuropati optik toksik etambutol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ana Tri Wulandari di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini kita akan membahas dan memberikan informasi tentang kesehatan mata dengan tema neuropati optik toksik etambutol. Tentunya kita tidak sendiri, kita dengan narasumber Dr. Fatin Hamamah, SPM. Mari kita sapa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Ana. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik, Mbak Ana. Baik, terima kasih. Kembali ke tema, dokter. Apa sih definisi dan pengertian neuropati optik toksik etambutol itu? Bisa dijelaskan? Jadi gini, Mbak Ana, jadi neuropati optik toksik karena etambutol itu sesuai namanya ya, terhadap bahan etambutol. Etambutol itu kita tahu, kita kenal obat itu dipakai di bagian paru, terutama untuk terapi TB ya. Jadi etambutol definisinya neurooptik toksik karena etambutol itu karena adalah disfungsi penglihatan ya, disfungsi penglihatan karena gangguan saraf optik yang dimana diinduksi oleh pemakaian bahan daripada etambutol. Jadi tidak semua obat etambutol itu menyebabkan toksik ya atau racun terhadap saraf mata, tidak semua. Jadi ada pengobatan, ada beberapa pengobatan dari 4 sampai 12 bulan setelah pengobatan itu baru timbul gejala. Yang dimaksud dengan disfungsi penglihatan itu ada beberapa macam ya. Pertama adalah diskromatopsia, jadi penurunan sensitivitas warna. Jadi itu gejala awal yang biasanya sering dijumpai. Kemudian baru ada penurunan penglihatan atau visus. Ketiga adalah lapang pandang yang terganggu. Yang dimaksud lapang pandang terganggu itu, jadi kalau kita ngelihat itu nggak biar ya, ada yang menutupi. Buram. Ya, bukan buram aja. Jadi ada ya buram, iya, itu yang untuk penglihatannya. Untuk lapang pandangnya adalah ada yang menutupi. Jadi nggak biar, misalnya ada sentral sini atau ada gangguan. Ya. Itu namanya gangguan lapang pandang. Jadi gejala awalnya adalah penglihatan warnanya menurun. Nggak jelas gitu ya, Dok ya? Iya, jadi mulai misalnya kita ngelihat bunga ini merah, jadi nggak merah biar, tapi merahnya itu pudar. Iya. Iya, dokter. Itu gejala klinisnya apa ya, dokter ya? Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dari pemakaian etambutol yang selama antara 4 sampai 12 bulan itu ada beberapa pasien yang timbul gejala tersebut. Gejala klinisnya tadi yang sudah saya sebutkan itu diskromatopsia yang pertama kali, yaitu penglihatan warna yang menurun. Kedua adalah visus atau tajam penglihatan yang menurun. Ketiga adalah lapang pandang yang menurun. Jadi terus itu apa yang harus kita lakukan? Pemeriksaan apa yang harus kita lakukan gitu, dokter? Yang perlu dilakukan adalah pada petugas kesehatan yang membawai TB DOTS, yaitu TB DOTS itu TB Direct Observe Team System. Itu di situ biasanya untuk di bagian mata, kebetulan saya sendiri itu mengevaluasi setiap pasien yang akan dilakukan pengobatan TB MDR, biasanya jangka panjang, yaitu biasanya diperiksakan ke bagian mata. Di situ kami periksa tajam penglihatannya bagaimana. Kalau misalnya sebelum terapi sudah ada kabur, saya cari dulu sebabnya. Karena kacamata kah, atau karena katarak kah, atau karena kelainan pada saraf mata yang bukan karena etambutol. Jadi sebelum terapi itu juga diperiksa seperti itu, dan juga jangan lupa tes buta warna. Kalau dari awal sebelum terapi sudah ada buta warna, berarti suatu saat nanti kalau ada kelainan itu kita sudah tahu duluan. Jadi pemeriksaan visus, tajam penglihatan, tes buta warna, lapang pandang yang sederhana. Keempat adalah mungkin saraf optiknya bagaimana dengan fundoskopi direct maupun indirect. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan tuh saya kira mungkin bukan hanya ke mata saja, mungkin ke THT bagian lain. Biasanya sebelum pengobatan TB MDR tuh dari TB DOTS itu akan dilakukan konsultasi seperti itu. Terus untuk yang menderita ini neuropati optik toksik etambutol itu apa yang harus kita tindakan apa aja gitu loh, dokter? Jadi gini, TB MDR itu yang mengalami komplikasi toksik optik neuropati itu biasanya sebagian besar tuh kembali. Penglihatan tuh sebagian besar kembali, dan
penglihatan tuh kembali, tapi buta warnanya atau persepsi warna yang menurun tuh walaupun timbulnya paling awal, tapi kembalinya paling akhir. Yaitu penata laksanaan di sini adalah pertama kali tidak ada terapi yang khusus. Obatnya yang khusus adalah hentikan terapi. Jadi obat etambutolnya dihentikan dulu. Biasanya kami memberitahu dari ke bagian paru setelah dijawab konsultasinya. Kemudian dilakukan pemberian suplemen ya. Jadi di sini diberikan vitamin, mekobalamin, kemudian bisa ditambahkan suplemen zinc ya. Jadi itu suka kami kerjakan seperti itu. Ada beberapa memang, tapi di antara semuanya itu baru satu kami jumpai yang tidak kembali. Yang itu baru saya rujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Oh, berarti bisa sembuh ya, Dok ya? Sebagian besar sembuh. Oh, begitu. Sebagian besar sembuh, tapi memang lama dan observasinya itu biasanya 2 minggu 4 minggu itu biasanya kami suruh kembali. Selain tes penglihatannya, tes lapang pandang sederhana, dan juga ada penglihatannya dan buta warnanya bagaimana. Berarti tindakan-tindakan itu kita harus sesuai dengan arahan dokter ya, vitamin dan lain-lain itu sesuai itu biar bisa sembuh juga, Dok ya. Berarti masih ada harapan seperti itu. Jadi sebetulnya kami bahas toxic optic neuropathy itu yang memang sering itu etambutol. Yang kedua adalah metanol. Sebetulnya yang bahayanya yang metanol. Kalau etambutol karena terapi pada TB MDR itu insya Allah sebagian besar tuh kembali. Kalau yang metanol ini yang keracunan, metanol kita kenal ya, itu sebetulnya suatu bahan pelarut ya, yang mana termasuk golongan alkohol yang paling awal, yang paling sederhana. Itu sebetulnya sering dipakai sebagai pelitur, spiritus kayu, sebagai pelarut, alat zat beku, tapi itu sebetulnya tidak bahaya kecuali dikonsumsi. Kalau dikonsumsi biasanya menjadi bahan dasar untuk minum alkohol ya. Jadi untuk miras oplosan biasanya saya pernah dengar tuh bidang pencono ya. Saya pernah dengar ya. Jadi waktu awal-awal kami di Jombang itu pernah ada intoksikasi metanol ini sebanyak 5 orang, 3 itu meninggal, 2 itu yang hidup itu sembuh dengan gangguan penglihatan atau kecacatan penglihatan permanen. Oh gitu, karena zat kimia ya, Dok ya? Ya, jadi memang toxic optic neuropathy itu kalau yang sudah gagal penglihatan permanen itu tidak bisa kembali lagi. Gitu. Kalau untuk etambutol insya Allah sebagian besar itu kembali. Iya. Oke, terima kasih Dokter. Sebelum acara kita tutup, mungkin ada pesan-kesan untuk masyarakat di luar sana? Disilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Ana atas kesempatannya. Jadi untuk toxic optic neuropathy itu sebetulnya bukan hanya intoksikasi terhadap obat saja, tadi sudah saya utarakan, juga bisa metanol. Yang ketiga, obat-obat lain ada beberapa yang juga bisa menyebabkan toksik atau keracunan. Di sini misalnya obat-obat gina ya, misalnya kloroquine, quinin, bisa juga antibiotik tertentu, misalnya kloramfenikol, sulfonamid, bisa juga dari golongan, jangan lupa adalah tembakau. Tembakau itu berarti rokok ya, rokok juga bisa toksik jangka panjang ya. Kemudian ada lagi golongan yaitu antiaritmia, digoxin, bisa juga dari anti kanker yaitu vincristine, bisa juga dari zat-zat tembaga, timah maupun merkuri, jadi itu juga bisa menyebabkan intoksikasi. Di samping itu kelainan pada saraf mata itu tadi bisa juga disebabkan karena trauma. Gambarannya hampir sama. Tapi kan dari anamnesa atau dari pertanyaan ke pasien kan beda. Jadi ada riwayat trauma, satunya ada riwayat pemakaian obat. Iya, trauma juga itu bentuknya benturan apa pikiran gitu, Dokter? Jadi benturan biasanya kecelakaan, benturan jatuh seperti karena itu. Saraf mata tuh perjalanannya tuh ada beberapa ya, dari anterior itu dari depan itu dimasuk ke dalam bola mata, kedua lewat di belakang bola mata itu yang paling panjang, ketiga ada kanal namanya, terus keempat masuk ke dalam otak. Yang di kanal itu tadi yang rawan terjadi bila ada trauma-trauma di bidang bedah saraf, itu juga mengenai saraf mata. Iya. Oke, baik Dokter, terima kasih. Dokter sudah bersedia mengisi acara Humas RSUD Menyapa. Semoga apa yang disampaikan, informasi yang saya untuk kesehatan mata bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian pemirsa RSUD Jombang Menyapa. Jangan lupa like, share, subscribe di channel YouTube kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.